Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 minggu terakhir ini saya sampaikan dari perumpamaan The Prodigal Father. Ya, jangan salah judul. Biasanya The Prodigal Son atau The Lost Sheep, The Lost Coin. Kuncinya adalah gembala yang baik, lalu bendahara yang baik, dan seorang bapak yang terlalu baik. Nah, kan saya sebutkan sebelumnya ada rebellious relationship. Itu kebanyakan daripada kita. Kedua, repentance, puji Tuhan. Tapi ada satu lagi tentang putra sulung, yaitu religion relationship. Kita lihat bagaimana tanda-tanda orang ada hubungannya itu religion relationship. Pernah saya sampaikan, religion terdiri dari kata Latin, re itu kembali, ligare. Ligare itu kembali kepada bondage. Dan saya sampaikan ketika kita mengalami yaitu rebellious relationship, kita mengalami GSR, yaitu guilt, rasa bersalah, ya. Lalu shame, malu, dan satu lagi rejection, sebetulnya penolakan. Mother Teresa yang mengurusi orang-orang sakit sampai meninggal, dia berkata, the deepest hurt, luka terdalam itu adalah rejection. Tidak ada pada kita yang hampir tidak pernah mengalami rejection ataupun abandonment. Tetapi putra sulung ini ada di dalam rumah. Sudah dalam rumah, saya perhatikan tanda orang dikuasai oleh roh agamawi ini. Tidak tahu terima kasih, saudara. Tidak ngerti apa artinya itu kasih karunia. Dia punya semuanya, dia punya authority, dia punya akses, dan dia punya nama bapaknya. Tapi dia menuduh bapaknya, belum pernah engkau memberikan kepadaku seekor anak kambing untuk aku bersuka cita. Aku melayani engkau, melayani di sana, slaving for you. Bukan cuma jadi orang upahan, tapi jadi budak. Aku memperbudak diriku bagimu. Tetapi engkau belum pernah memberi. Tanda daripada religious spirit adalah do, untuk mengalami sesuatu. Di dalam hubungan bapak dan anak itu done. Apa yang sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Bukan do. Oh, kamu doanya kurang manjang. Sering kan kalian dengar itu. Banyak doa, banyak berkat. Tidak ada doa, tidak ada berkat. No. Doa itu relationship. Bagaimana hubunganmu dengan dia? Ingat dia secara guyon Gus Dur berkata, yang paling dekat itu orang Kristen. Sebab manggil Bapak. Ya, saya ingat itu. Beliau itu luar biasa, saya kagum sama Gus Dur itu, saudara ya. Tetapi itulah, anak sulung ini tidak menghargai statusnya sebagai putra sang bapak. Dia punya akses. Nah, apa yang aku punya, kamu punya. Bukankah kita patut bersuka cita? Tanda orang agamawi itu tidak ada sukacita. Dia selalu lihat orang lain, saya lebih hebat dari dia. Saya baca Alkitab lebih banyak. Saya lebih banyak mendengarkan seminar-seminar. Merasa dirinya lebih. Seperti anak sulung itu persis. Dan dia, kita lihat di sini, tidak ada terima kasihnya. Tidak ada ucapan syukurnya. Dia ada di dalam rumah. Dia punya akses. Nah, kamu punya akses. Kamu mau lembu yang terbaik, silakan. Kenapa? Lembu Tambun itu dia pikir hanya untuk dia. Soal kepantasan sulit diterapkan pada kita. Ada seorang hamba Tuhan berkata, eksklusif club satu-satunya di dunia yang berdasarkan ketidakpantasan is the Church of Jesus Christ. Betul, saudara. Kalau kita tahu kita ini pantas, berarti kita belum mengalami kasih karunia Tuhan. Hidup saya penuh dengan sukacita, penuh dengan damai. Sebab saudaraku, saya tidak terkena religion relationship. Yang ada repentance relationship. Mengucap syukur pada Bapa. Kiranya Anda yang mendengar ini semua tidak terkena imbas roh agamawi. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Mari kita naikkan puji-pujian kita. Kita naikkan sorak-sorai bagi Raja. Sebab hanya Dia yang layak untuk disembah. Sebab hanya Dia yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Mari kita satu hati, kita masuk dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat cintamu yang kau nyatakan atas setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan meninggikan namamu. Kami mau menyenangkan namamu Tuhan Yesus Kristus.
Biarlah Tuhan, Engkau disenangkan atas puji-pujian kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah kami. Terima kasih Bapa. Amin. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak diagungkan. Haleluya. Segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Katakan kau terbesar, terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan atas hidup kami, Yesus. Kami mengagumi Engkau, Yesus. Kami mencintai Engkau, Yesus. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Tiada terselami
Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya,
pujilah namamu, kami kagumkan kasih-Mu. Engkau sungguh Bapa yang baik, kami sanjung. Engkau sungguh Bapa yang teramat baik, kami kagumkan Engkau Yesus. Segala puji hormat kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih. Sebab hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak diagungkan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan Tuhan kami naikkan hanya bagi-Mu, tempat yang maha tinggi. Terpujilah namamu, kami muliakan. Terpujilah namamu Yesus. Setiap kami, biar kami senantiasa layak berada dalam hadirat-Mu. Kami senantiasa layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Segenap hati katakan, Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Engkau yang layak Tuhan, ini pujian kami. Terima pujian, sebab Engkau layak. Terima pujian,
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali menjumpai saudara dimanapun saudara berada. Sahabat Kristus yang luar biasa. Katakan sama-sama, masih ada mujizat. Sebuah lagu yang membawa kita untuk mengalami perkara-perkara yang supranatural. Mari nyanyikan sambil bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini saya bersama dengan Pendeta Hengki, Pendeta Nina dan Pak Emu juga Pak Jeffrey. Bersama dengan kami yang melayani bersama-sama. Haleluya. Bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Yang setuju katakan amin. Perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Dari awal sama-sama nyanyikan dengan segenap hatimu. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Amin, 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 amin. Hanya Kau Katakan Tuhan sama-sama, yang ku percaya. Yes. Di saat aku sudah tak mampu. Amin. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Angkat tangan sama-sama, haleluya. Aku percaya ada mujizat. Yang setuju Amin. katakan amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kita berdoa bersama-sama. Adakah saudara sementara dalam hadirat Tuhan? Selama nyanyikan pujian ini mungkin saudara berkata, betul Pak Wahyu. Saya perlu mujizat Tuhan, saya perlu kesembuhan, saya perlu pemulihan, saya perlu mujizat keuangan apa saja. Hari ini ada kabar gembira bahwa Yesus membuka pintu anugerah dan kemurahannya supaya mujizat Allah dinyatakan. Kita berdoa, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu. Hari ini kami bersama-sama dengan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami menikmati hadirat dan kemurahan Tuhan. Hamba-Mu yang sederhana minta tuntunan dan urapan. Sehingga menit-menit ke depan adalah menit-menit seperti pujian yang kami naikkan. Ada mujizat, ada keajaiban, ada kedahsyatan, bahkan perkara yang mustahil pun akan menjadi kenyataan. Dan kami berjanji segala pujian hormat bagimu hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari ini kita melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Menyambung yang sambungannya saudaraku. Jadi seri 1 dan seri 2. Your best life now. Hidupmu yang terbaik sekarang. Sekedar mengingatkan kembali saudaraku yang diberkati Tuhan. Bahwa kalau Tuhan itu bekerja, Tuhan tidak bekerja dengan setengah-setengah. 100%, menyembuhkan 100%, memulihkan 100%. Dan hari ini terjadi atas seluruh kehidupan orang percaya. Sekedar mengingatkan kembali 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja. Kata baik-baik diterjemahkan dengan kata prosper, mendapat untung, mendapat cuan dengan subur dan makmur. Kata makmur dalam Alkitab khususnya dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah eudoo, artinya kemakmuran dalam segala bidang. Katakan sama-sama, kemakmuran dalam segala bidang. Gimana saudara kita bisa mengalami hidup yang terbaik yang Tuhan sediakan? Yang pertama adalah perbesar visimu. Minggu lalu saya menyampaikan saudara, besarkan tajumu, besarkan apalagi saudaraku, besarkan visimu saudaraku. Kenapa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab kita tidak akan melebihi dari apa yang kita percaya dan kita lihat. Kalau kita punya Tuhan yang ajaib,
maka hidup kita penuh dengan keajaiban. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Harusnya every day, every time, every moment setiap saudara dan saya mengalami yang namanya keajaiban. Karena engkau punya Tuhan yang ajaib dan perkasa. Amin, 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 amin. Sebagian saudara mungkin berkata, Pak, betul hari ini saya perlu keajaiban Tuhan. Hari ini aku perlu pertolongan Tuhan. Dan saya merindukan sesuatu yang ajaib terjadi. Yes, Alkitab berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Oleh karena itu berbesar keyakinanmu, besar visimu. Tetapi yang kedua, kembangkan citra diri yang baik. Siapakah kita? Who am I? Saudaraku, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Katakan sama-sama, bangsa yang terpilih. Dan yang menarik di bagian terakhir dari ayat 9 dikatakan adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Katakan sama-sama, saya kepunyaan Allah. Artinya apa? Tidak ada satu kekuatan sakit penyakit. Tidak ada satu kekuatan persoalan. Tidak ada satu kekuatan di luar Tuhan yang sanggup menyentuhnya. Karena saudara adalah umat kepunyaan Allah. Yang setuju katakan amin. Mungkin saudara berkata, Pak, saya sedang berada dalam situasi dan kondisi seperti telur di ujung tanduk. Kalau enggak Tuhan tolong hancur besoknya telur. Dengar baik, last minute Tuhan sanggup melakukan perkara yang dahsyat di tengah-tengah kita. Saudara ingat kisah Lazarus. Ketika Yesus datang kepada di tempatnya Lazarus berkata, Maria berkata, Maria atau Marta Pak ini? Dan mereka berkata, sudah terlambat. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan selalu bekerja tepat waktu. Yang setuju katakan amin. Semua indah pada waktunya. Ada lagu itu enggak Pak ini? Haleluya. Dan ada lagunya semua indah pada waktunya. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya mengingatkan kembali bahwa ketika citra diri kita benar, identitas kita betul sebagai putra-putra raja, Allah melakukan perkara-perkara yang ada di tengah-tengah kita. Tapi yang ketiga, temukan kuasa pikiran dan perkataan. Hati-hati dengan pikiran kita karena batasannya dalam pikiran kita. Bagaimana kita melihat diri kita menentukan akan apa yang terjadi. You become what you believe. Engkau akan menjadi yang engkau percayai. Makanya percayai sesuatu yang besar terjadi, keajaiban terjadi dan semuanya terjadi atas seluruh kehidupan kita bersama. Yang setuju katakan amin. Di bagian yang selanjutnya yang hari ini dalam waktu yang tidak lama perlu kita bahas saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya membagikan buat saudara bagaimana kita mengalami hidup yang terbaik yang sekarang ini. Yang Tuhan sediakan atas hidup kita. Kenapa saudaraku saya membagikan ini? Ada banyak orang yang notabene adalah orang-orang percaya. Orang-orang yang tinggal dalam gereja. Tapi ada orang-orang yang sampai hari ini tidak mengalami hidup yang terbaik. Bukan karena Tuhan kurang hebat, bukan karena Tuhan kurang luar biasa, bukan karena Tuhan kurang ajaib. Persoalan adalah kadangkala kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan, bekerja sama dengan Tuhan. Alkitab saya berkata, jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, maka minta apa saja akan diberikan kepadamu. Kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika Petrus semalam-malaman tidak mendapatkan ikan apapun. Ikan cetol tidak dapat. Ikan tembang sudah dapat saudaraku. Ikan tongkol sudah dapat. Dan oleh kemurahan Tuhan saya bersama dengan Pak Engki. Saya pribadi mengalami kemurahan Tuhan. Hampir 8 kali pergi ke tempat di mana Petrus gagal. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Ketika Petrus gagal semalam-malaman, dia punya keahlian, dia orang yang hebat, ngerti dunia kelautan dan sebagainya. Saudaraku, dia nol pudul ketika mengandalkan kekuatan manusia. Ketika mengandalkan pengalaman, makanya melayani kita tidak mengandalkan urapan yang lama. Melayani harus mengandalkan Tuhan every day. Saudaraku, setiap waktu mulai duduk diam di kaki Tuhan. Minta pengurapan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Sehingga apa yang disajikan itu menjadi sesuatu yang fresh. Haleluya. Ketika Petrus semalam-malaman tidak mendapatkan sesuatu apapun.
dan mulai belajar bekerja sama dengan Tuhan. Dia berkata, tebarkan jalamu. Petrus berkata, saya sudah berulang kali, aku mencoba, tidak dapat ikan sedikit pun. Tapi ada satu perkataan, Petrus berkata, karena engkau yang menyuruh, maka aku melakukannya. Apa yang terjadi? Dan karena tunduk dan bekerja sama dengan Tuhan, 153 ekor jenisnya yang berbeda didapatkan oleh Petrus. Makanya Petrus berkata, wow keren banget. Kemarin kita nonton apa pagi? Untuk anak-anak KGC, keren banget. Saya sangat diberkati. Endingnya ketika panti asuhan mereka mulai kekurangan dana, saudaraku. Blue Miracle. Anak-anak muda kemarin nonton itu dan saya sangat diberkati. Dan ditawarkan berbagai macam hal di film itu, saudaraku. Karena panti asuhan punya utang kalau tidak salah $1,70, $170. Dan hampir sekitar saya kalkulasi sekitar 1 M lebih. Kalau enggak dari pihak bank, kalau enggak akan ditarik, rumahnya ada disita. Dan ditawari, saudaraku, pembina panti asuhan ditawari habis-habisan, ditawari mulai hidup yang lama kembali, ditawari dengan kecurangan, tetapi dia tetap percaya bahwa di tengah-tengahnya situasi yang paling sulit pun Tuhan menolong. Dan betul, kami ketika endingnya mereka dapat ikan yang gede, kami teriak, saya menangis, haleluya, dengan anak-anak muda. Rupanya Tuhan kita Tuhan yang hebat. Kalau hari ini saudara sedang berada dalam keputusasaan, rasanya Tuhan jauh. Rasanya sudah berdoa, tapi sonde ada jawaban. Dengar baik hari ini. Engkau sedang mengalami putus asa Pak Wahyu. Saya rasanya tidak mampu untuk melakukan hidup, menjalani hidup ini Pak Wahyu. Dengar baik. Di tengah-tengah tikungan tajam, Tuhan bergerak dan melakukan mujizat. Last minute terjadi mujizat Allah. Yang selanjutnya bagaimana? Yang keempat, bagaimana kita bisa mengalami hidup yang terbaik? Lepaskanlah masa lalu, saudaraku. Tetapi apa yang dahulu, Filipi 3 ayat 4, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu rugi karena pengenalan akan Kristus. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku tidak sendiri menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini aku lakukan itu merupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Filipi 3 ayat yang ke-13. Saya ulang kembali. Ini karena penekanan ayat yang saya ingin sampaikan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Lagunya Inul Daratista bagus. Masa lalu, biarlah masa lalu. Rupanya masa lalu adalah tetap menjadi masa lalu yang harus dilupakan. Makanya bagaimana mendapatkan sesuatu yang terbaik. Lepaskan masa lalu yang baik. Kesuksesan masa lalu bisa menjadi penghalang buat kita. Karena kesuksesan masa lalu menghasilkan kesombongan. Tapi kegagalan masa lalu menghasilkan rendah diri, sama-sama nenek bilang berbahaya. Mengandalkan masa lalu dan hidup di masa lalu. Baik kesuksesan. Coba saudara, saya ketemu beberapa orang dulu kita Pak. Ada orang yang suka ngomong tentang dulu. Haleluya. Dulu saudaraku. Jadi yang perlu dilupakan apa saudaraku? Yang menghalangi untuk kita mengalami terobosan dan mengalami hidup yang baik, hidup yang indah yang disediakan Tuhan sekarang. Hidup yang terbaik adalah satu, melupakan masa lalu baik kesuksesan maupun kegagalan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Suami istri tidak akan pernah bisa bahagia kalau masih selalu ingat masa lalu.
Saya memberikan garansi. Kalau suami istri terus curiga tentang masa lalu, saya ini sudah mengaku semuanya. Apa sih yang kurang terhadap diriku? Kalau boleh belalak dadaku. Ada banyak rumah tangga, saudaraku, suami, istri tidak bisa move on gara-gara masa lalu suaminya. Istri juga, suami juga gitu, saudaraku. Suami tidak bisa move on, tidak bisa mengampuni masa lalu. Dengar, selama saudara dan saya masih hidup di masa lalu, engkau tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Hiduplah di masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang setuju katakan amin. Sorry. Kalau Yesus, kita datang kepada Yesus dan 1 Yohanes 1 ayat 9 dia berkata jika kita mengaku dosa kita Allah tidak adil maka menyucikan kita dari semua kejahatan. Kalau kita tanya kepada Tuhan, kalau kita sudah minta ampun di hadapan Tuhan, Tuhan dosaku apa? Tuhan bilang, aku sudah lupakan. Yang suka ingat pendeta sama majelis atau suami atau istri. Yang jomblo-jomblo, kalau engkau pernah mengalami di ghosting, kalau engkau pernah mengalami disakiti, dikecewakan, yang jomblo-jomblo, dengar baik, ada pepatah mati satu, tumbuh satu. Itu pepatah yang diubah oleh pendeta Wahyu. Kenapa saudaraku yang dikasih Tuhan? Ada orang berkata, Pak saya tidak mau menikah lagi Pak. Saya tidak mau kenal laki yang sama, namanya laki-laki Pak. Semua laki-laki buaya. Kenapa? Sakit Pak, sakit sebagai wanita. Saya sudah menyerahkan segalanya. Saya sudah mencintai dia. Dan saya anggap dia sebagai satu-satunya wanita. Tiap pagi dia berkata, morning cantik, I love you, muah-muah. Miss you tiap siang hari, malam hari mat bobo. Dia menyakitin saya. Saya berjanji kepada Ibu Pertiwi. Saya tidak akan pernah lagi kenal yang namanya laki-laki. Saya tidak mau kenal lagi namanya wanita, Pak. Stop. Jangan terlalu baper. Selama saudara dan saya, selama keluarga-keluarga, selama kita masih hidup di masa lalu, hidup kita akan digerogoti oleh hama. Kita akan digerogoti dengan ketakutan, dengan kesedihan, dengan tekanan, dengan penderitaan. Makanya salah satunya penghalang terbesar untuk mengalami hidup yang baik yang sekarang Tuhan sediakan adalah saudara dan saya masih hidup di masa lalu dan tidak mau berhenti memutuskan hidup di masa lalu. Stop dengan masa lalu. Seperti lagunya Inul katakan, masa lalu adalah masa lalu. Bagi saya hidup ini ada 3. Yang pertama, hidup di masa lalu. Yang kedua, hidup di masa esok. Dan yang ketiga, hidup di masa yang akan datang yang penuh dengan pengharapan. Hari ini kalau ada ketidakcocokan antara pasangan satu dengan yang lain. Karena masa lalu, mulai dekati istrimu atau suamimu, mama, papa minta maaf. Kadang-kadang papa sulit percaya. Tapi ketika dengar khotbah Pak Wahyu saya jadi percaya. Bahwa engkau cintaku satu-satunya dalam suka dan duka. Dan tidak ada wanita cantik di dunia ini selain engkau dan tetangga. Loh lagi tetangga. Selama saudara dan saya, saudaraku yang jomblo-jomblo yang pernah disakiti, jomblowan, jomblowati, saudaraku lupakan masa lalu dan lihat hari ini dan hari esok bersama dengan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Kalau engkau seorang pembisnis dan pernah gagal, ada di jemaat kami saudaraku 25 tahun buat apa saja tidak sukses. Tapi ketika datang di Pulau Sumba, dimulai dengan Tuhan, bekerja dengan Tuhan. Saudaraku sekarang punya 2-3 toko, semakin diberkati secara luar biasa karena melupakan masa lalu, kegagalan masa lalu, kegagalan bisnis, kegagalan cinta dan supaya bisa move on. Katakan move on sama-sama. Firman Tuhan berkata begini, dan berlari-larilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Brabion Award, penghargaan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sering saya katakan dalam khotbah saya, kenapa kucing kalau mau nyebrang lihat kanan lihat kiri saudaraku.
Kenapa saudaraku yang dikasih? Karena kucing tidak punya spion. Ada teman pendeta saya, kakak senior namanya pendeta Daniel Yanwar. Dia trauma dengan masa lalu karena pernah naik mobil dan kemudian nabrak. Dan akhirnya dibelajari, tidak mau pokoknya saudaraku. Yang nyetir kemana-mana istrinya. Dan apa yang terjadi? Kemudian tidak tahu sejarahnya bagaimana, dipulihkan. Kalau tidak salah hari ini sudah bisa setir mobil sendiri. Tamat trauma. Katakan sama-sama, ayo move on. Saudaraku, keluargamu move on. Suami-suami move on. Istri-istri move on. Jomblo-jomblo move on. Para pebisnis move on. Jadi yang pertama, masa lalu biarlah masa lalu. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang kelima adalah yang selanjutnya bagaimana kita bisa mengalami hidup yang terbaik. Temukan kekuatan di balik tantangan. Bapak, Ibu, jika engkau menghadapi tantangan, jika ada kesukaran berarti pijakan ke tempat yang lebih tinggi. Amin, 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 amin. Kalau ada tantangan berarti Tuhan sedang membawa berpijak ke tempat yang lebih tinggi. Haleluya. Tadi pagi saya telepon seorang hamba Tuhan di kota lain. Dia sempat ditipu, diciak bocua cuek-cuel. Dia seorang hamba Tuhan, anaknya lagi latihan bisnis dan berurusan dengan bank dan akhirnya harus kongsi dengan teman-temannya, joinan, dan yang setelah deal di bank, salah satu bank dan kemudian saudaraku ambil 500 juta lebih diciak habis, tidak tanggung jawab. Saya telepon begini, Pak, semua yang terjadi atas izin Tuhan, God in control. Dan kalau namanya berkat, saya sering ingatkan, tidak tergantung pada situasi, sistem, dan setan sekalipun. Ini satu pembelajaran untuk bergantung kepada Tuhan. Dan pasti mujizat Allah terjadi. Saya ingatkan, saya ketemu Pak Arifin, tanya, Pak, apakah Pak Arifin pernah menghadapi masalah? Karena saya selalu ketemu dengan Pak dengan sukacita. Pak Arifin jawab, Wahyu, 1001 persoalanku. Tapi lihat, selalu mendapat kemurahan dan ditolong oleh Tuhan. Orang yang pendeta yang saya hubungi, terima kasih Pak, saya jadi kuat. Bapak Ibu Saudaraku, jika ada kesukaran, istilahnya Pak Arifin bagus. Kalau ada tai kuda, pasti ada kudanya. Semakin banyak tai kuda, semakin banyak kudanya. Kalau ada masalah, pasti ada mujizat. Dan dengar, semakin besar persoalannya, semakin besar mujizat yang akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau ada masalah kecil, saudaraku jangan tenggeng-tenggeng dulu. Terus ngalir. Giliran sudah besar mulai berkata dalam nama Yesus, aku percaya, aku melihat kekuatan di balik tantangan dan persoalan. Saya kalau presentasi di hadapan pemimpin saya, Pak Arifin, Ibu Kristinere, Ibu Arifin, Ibu Kristi, dan Pak Franky, dan beberapa teman yang dalam dan luar negeri di Rock International Ministry. Selalu kadang-kala kata-kata salah. Saya selalu begini, Pak, persoalannya. Pak Arifin selalu luruskan, Wahyu saya tidak mau persoalannya. Ganti kata persoalan, kesempatannya. Jadi rupanya setiap ada persoalan, setiap ada problem, setiap ada kesulitan adalah kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Katakan sama-sama, mujizat masih ada. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, masalah akan membuat kita menjadi semakin kuat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Masalah akan semakin menjadi kuat dan kita semakin tekun. Tapi yang kedua, masalah akan membuat karakter kita menjadi sempurna. Yang pertama kita akan menjadi semakin kuat dan tekun. Yang kedua kita menjadi karakter yang baik di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah membuat kita belajar menjadi lebih berhikmat dan bijaksana. Haleluya. Jadi rupanya persoalan bukan sesuatu yang buruk. Persoalan bukan aib. Tetapi persoalan adalah, sering saya katakan, problem is good for us. Karena dengan persoalan Anda, saya, saudara akan melihat mujizat dan kuasa Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku,
Dia memberikan kekuatan janji Tuhan kepada orang yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika beta percaya, mukjizat itu nyata. Katakan sama-sama, beta percaya. Haleluya. Jadi tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemanggasmu menjadi tombak. Baiklah orang-orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Rupanya bagaimana mengalami hidup yang terbaik. Temukan kekuatan di balik tantangan yang sedang kita hadapi. Amin. Temukan sesuatu yang dahsyat di tengah-tengah tantangan. Tuhan itu tidak suka iseng. Biar rasain tuh hengki ngerasain namanya masalah. No. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Yang setuju katakan amin. Temukan kuasa. Temukan kekuatan di balik masalah. Amin. Tersenyumlah yang sedang menghadapi masalah hari ini. Rupanya bukan sesuatu yang buruk. Karena di situ Anda, kita semuanya akan melihat kuasa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang keenam, hidup untuk memberi. Let life to give. Bapak ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana saudaraku memiliki hidup yang terbaik sekarang ini. Yang keenam yang selanjutnya adalah hidup untuk memberi. Dalam segala hal, Kisah Rasul 20:35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, adalah lebih baik, lebih bahagia memberi daripada menerima. Siapa yang pengen bahagia? Rahasianya memberi. Salah satu rahasia daripada kita mengalami happiness in your life, mengalami kehidupan yang bahagia, happiness in marriage, suami istri, belajarlah memberi. Saya bangga dengan jemaat-jemaat yang saya layani, bahkan terima kasih juga respeknya jemaat-jemaat yang ikut online di acara kita. Mereka yang ketika saya sampaikan sesuatu, mereka berkejar-kejaran untuk menabur. Anda orang kaya dan Anda orang yang berbahagia. Salah satu rahasia bahagia adalah memberi. Kemarin kita dapat babi. Katanya yang nabur sekitar 16 sampai 18 juta. Kita potong saudaraku. Karena babi lagi langka. Kita tawarkan dalam hitungan jam. Ada yang 15 kilo, 6 kilo, 5 kilo, 2 kilo. Pendeta-pendeta tidak kebagian. Puji Tuhan. Pendeta-pendeta diselamatkan dari godaan kolesterol. Asam urat. Kolesterol. Haleluya. Jadi makanya sayur. Puasa Daniel terus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Bagaimana tujuan Tuhan berbicara masalah prosperity adalah, saudaraku, kita mengalami yang disebut tujuan Tuhan adalah, yang disebut salah satu tujuan Tuhan adalah financial freedom. Pintunya masuk untuk mengalami financial freedom adalah kebebasan, kelimpahan dalam keuangan dalam hidup ini adalah memberi. Rupanya saudaraku, urusan memberi itu sangat penting karena 2/3 daripada Alkitab membahas tentang keuangan. Berarti sesuatu yang sangat penting. Dan tujuan Tuhan adalah setiap umat Tuhan mengalami yang disebut dengan financial freedom. Diberkati melimpah, eudoo, rohani, jiwani, badani, dan semuanya mengalami kelimpahan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Segala sesuatu yang pertama, yang kedua, yang pertama adalah Tuhan kita mau mengalami yang disebut dengan financial freedom. Yang kedua, segala sesuatu adalah milik Tuhan. Kita hanya pengelola, mengalami makmur.
Sebab saudaraku saya banyak temukan kalau mulai orang dulu keep semua bisnisnya, semuanya milikku, ya milikku. Doanya Tuhan berkati usahaku, berkati tokoku, berkati proyekku, semua kuku. Lupa bahwa kita hanya pengelola dan pemiliknya Tuhan. Makanya tidak jarang ada orang yang stres ketika omsetnya mulai turun. Pak, memang Tuhan tidak sayang. Omset nurun drastis Pak. Dengar baik. Jadikan Yesus sebagai wonderful counselor. Jadikan Yesus sebagai penasihat atas bisnis, rumah tangga, hidup pribadimu. Sehingga Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Kalau Tuhan yang tuntun, Tuhan yang selesaikan, akan beres. Tulis di komentar saudara, kalau Tuhan yang tuntun, semuanya akan beres. Kalau Tuhan yang selesaikan, semuanya beres. Kalau aku yang selesaikan, akan amburadul. Makanya doa yang paling indah ketika kita sudah mulai tidak bisa buat apa-apa. Kita hanya bisa berkata seperti ini. Not good idea, but God idea. Aku berserah. Pak Engki. Aku berserah. Neteskan air mata enggak apa-apa. Pada Yesus juruslah, nangis. Aku Tuhan tidak mampu Tuhan. Karena rencana Tuhan pasti rencana yang terbaik buat kita. Jika ada doa-doa yang belum dijawab sampai hari ini, jangan kecewa, jangan mundur, jangan tidak pergi ke gereja saudaraku. Ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Amin. Segala sesuatu milik Tuhan. Mulai bisnismu mulai besok hari Senin. Saya mulai berkata Tuhan memang aku duduk di meja kasir. Tapi pemiliknya engkau, ownernya Tuhan. Saya hanya pengelola. Keren. Kalau engkau berdiri insuran, Tuhan engkau pemiliknya. Saya hanya anak buah pengelola. Apa saja. Kalau engkau sebagai keluarga Tuhan, ini semua milikmu. Menghindarkan sombong dan menghindarkan stres. Amin. Sebab ada banyak orang yang konseling dengan saya mulai berkata, Pak, stres dengan bisnis saya. Jadikan Yesus sebagai pemilik. You are not owner but you are steward. Engkau hanya pengelola, pemiliknya adalah Tuhan. Pasti indah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hidup yang terbaik yang Tuhan berikan ketika engkau belajar memberi. Sepanjang, Pak bagaimana bisa memberi dalam kekurangan? Memberi dalam kekurangan keren. Karena Alkitab berkata, engkau yang menabur dengan meneteskan air mata, engkau akan menuai dengan sukacita dan sorak-sorai. Yang setuju katakan. Yang terakhir, bagaimana saudara dan saya bisa mengalami hidup yang terbaik sekarang? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, choose to be happy. Pilihlah untuk bersukacita. Amin. Pilihlah untuk bersukacita, saudaraku. Yang pertama di bagian yang kedua ini yang saya bahas adalah bagaimana kita mengalami hidup yang terbaik. Yang kedua, temukan apa yang pertama saudaraku, yang kelima maksud saya yang saya ingin bagi ada yang keempat saudaraku yang lepaskan masa lampau. Masa lalu penghalang berat buat kita, kesuksesan, keberhasilan ataupun kegagalan menjadi penghalang yang kuat buat kita. Yang kedua, temukan di balik tantangan. Tantangan pasti ada sesuatu yang dahsyat. Jangan cemberut, jangan susah, jangan khawatir, jangan sedih. Karena di balik tantangan ada mujizat Tuhan. Tetapi yang selanjutnya adalah yang keenam adalah belajar menderita, saudaraku. Hidup untuk memberi, melepas. Menghindarkan, mengalami kemakmuran, mengalami yang disebut dengan financial freedom. Yang kedua menghindarkan dari pelit atau kapoi. Tapi yang selanjutnya, yang terakhir menjadi bagian sesuatu yang kelima. Choose to be happy. Pilihlah untuk bersukacita. Saya tulis di situ sikapmu akan menentukan berkat datang atau tidak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sikapmu menentukan berkat itu datang atau tidak. Di dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan bersukacitalah, dikatakan senantiasa dalam Tuhan. Yang pertama selalu, always. Dan di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa diulang? Karena kadangkala saya dan saudara sulit untuk bersukacita. Baru digosipin aja sudah merengut.
baru dihina aja sudah. Pak, harga diri saya di mana? No. Life is a choice. Hidup adalah sebuah pilihan. 1 Tesalonika 5:16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Kita bangun pagi bisa sedih, bangun pagi bisa khawatir, tetapi kita juga bangun pagi, kita bisa bersukacita. Life is a choice. Kita bisa beribadah untuk mendapatkan sukacita, atau kita memilih khawatir dan sakit hati terhadap Tuhan dan janjinya. No. Sepanjang sejarah Alkitab, ketika orang menantikan janji Tuhan, tidak pernah dikecewakan. Ada kebenaran tentang sukacita. Yang pertama, sukacita itu meningkatkan imun rohani kita. Meningkatkan kekebalan rohani kita. Dunia sekuler berkata bahwa sukacita adalah obat yang menyegarkan tubuh dan jiwa. Jadi rupanya sukacita itu membuat daya tahan kita tidak gampang kecewa. Sukacita itu membuat gampang kita bersungut-sungut. Sukacita itu membuat imun rohani kita. Bahkan saya setuju, imun jasmani kita juga akan sehat. Saya pernah ketika satu guide-nya ada di Israel, di Holy Land. Beberapa tahun yang lalu yang keberapa saya ke Israel. Masih ingat Pak? Diajari untuk ketawa. Kita diajari sama guide-nya rahasia, katanya ada satu terapi dari Jepang. Kalau orang suka ketawa itu akan sehat. Kita ketawa, tidak tahu apa yang diketawakan. Ketawakan orang yang sedang ketawa. Yang gila siapa? Tapi saudaraku, sukacita meningkatkan kekebalan. Kalau Anda sukacita terus, setan tidak berani dulit. Tidak ada alasan tempat untuk kecewa. Karena apapun yang terjadi, aku percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Aku percaya ada sesuatu yang luar biasa di baik, sesuatu yang terjadi. Akan tetap sukacita. Makanya Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa, keadaan apapun tetap bersukacita. Tapi yang kedua, sukacita itu mentransferkan hawa positif. Ya. Ingat film-film Saur Sepuh dulu. Saya salurkan hawa kesaktian padamu. Engkin dulu. Dia sembuh, saudaraku. Rupanya orang sukacita itu transfer, saudaraku. Orang sukacita itu tertawa. Ada istilah gini, tertawa dan dunia akan tertawalah dan dunia akan tertawa bersamamu. Menangislah, kamu akan menangis. Jadi duanya sukacita ini transfer kepada orang-orang lain. Ya lumayan, sekarang pakai masker. Jadi orang ketawa atau tidak terasa. Jangan bilang-bilang ibu saya ya. Ibu saya ngalami gangguan karena sudah umur ya 70-an saudaraku. Gigi bagian depan terganggu lepas. Dan anehnya lagi, yang suka pasang gigi itu Mas apa namanya? Mas Kamal dari Madura, tapi sudah meninggal dunia tanpa pamit. Akhirnya ibu saya menderita setiap ketawa gitu. Akhirnya iparnya, adiknya Mas Kamal orang Madura ini, dia bilang, datang ke rumah kita dan kemudian diperbaiki. Ibu saya bilang biasanya kalau doa, haleluya harus masukkan lagi. Sekarang bisa ketawa lepas. Dan rupanya sukacita itu transfer. Kalau Anda sukacita, dunia ini ikut sukacita melihat saudara. Orang bertobat bisa jadi bukan karena saudara memberitakan Injil. Karena saudara sukacita, ngalami apapun sukacita. Karena sukacita transfer kepada orang yang patah hati. Sukacita transfer kepada orang yang sedih. Sukacita menawarkan kepada saudaraku. Kepada orang-orang yang sudah ngalami berbagai macam hal. Saya suka sekali kalau lihat anak-anak Got Talent. Juga kalau di lembah pujian saya lihat anak-anak kecil menari begitu lincah. Saya bisa meneteskan air mata sukacita. Keren. Haleluya. Tapi yang ketiga, sukacita itu adalah baik bagi kesehatan. Amsal 17:22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pilihlah untuk bersukacita, jangan memilih khawatir. Pilihlah untuk bersukacita, jangan memilih sedih. Karena ada Yesus kita bersukacita bukan karena
kita bersuka cita karena kita percaya bersama dengan Yesus semua pasti beres. Katakan sama-sama, apapun yang terjadi, saya akan tetap bersuka cita. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Kita akan berdoa minta kemurahan Allah turun atas kita. Kita akan minta supaya hidup yang terbaik disediakan oleh Tuhan terjadi atas kita. Segala berkat kemakmuran, rohani, jiwani, dan roh kita. Dan saya percaya minggu ini ketika engkau belajar memutuskan untuk bersuka cita, engkau akan melihat surga turun atas seluruh rumah tanggamu. Pak, betul, rumah tangga saya seperti di neraka. Dengar baik, hadirkan sukacita akan transfer, hadirkan saling memaafkan akan transfer. Dan semuanya, saudaraku, seperti istilahnya Pak Roni, surgaku, keluargaku, surgaku akan terjadi. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Nyanyi sama-sama dan saya akan berdoa. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja sama-sama. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi, tiada mustahil. Tiada yang mustahil. Sama-sama nyanyi. Dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Bangkit, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Katakan sama-sama. Bagi orang percaya. Karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Pejamkan mata saudara. Sejenak musik tetap mengalir, saya akan berdoa. Adakah saudara hari ini, saudara sudah jadi Kristen, saudara percaya Yesus, tetapi belum menghadapi hidup yang terbaik, yang namanya makmur. Seluruh antero hidup kita mengalami kemakmuran, rohani, jiwani, badani, semuanya mengalami kemakmuran. Dan Tuhan menyediakan hidup yang terbaik, prosperity. Hari ini mungkin yang kedua, saudara sedang berkata, Pak, saya perlu mujizat Tuhan. Selama menjadi orang Kristen saya tidak pernah sukacita. Hidup saya mengalami pressure, tekanan, masalah demi masalah. Hari ini saya mau katakan bersukacitalah. Surga terbuka dan mujizatnya terjadi atas seluruh kehidupan kita. Kita berdoa, yang perlu mujizat Tuhan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mujizat apapun. Ada Yesus, ada mujizat, ada pertolongan, ada harapan, ada surga terbuka atasmu. Bapak ibu saudaraku, kita berdoa in the name of Jesus, dalam nama Yesus. Hambamu berdoa sebagai hamba Allah untuk setiap umatmu dimanapun mereka berada, di Sumba, di Bali, di Singaraja, di Ruteng, di Jakarta, di Surabaya, di Malaysia, di Singapura, bahkan di Lombok, bahkan juga di Taiwan. Aku berdoa sebagai hamba Allah, bahkan di Sidoarjo, di Surabaya. Kami minta mujizat Allah terjadi. Biarlah minggu ini menjadi minggu di mana Allah yang menjadi sumber keajaiban bergerak. Kalau ada yang sakit, disembuhkan. Yang perlu mujizat keuangan, perusahaan mereka perlu ditolong Tuhan. Tuhan menjadi pemilik atas mereka dan mereka mengalami perkara yang dahsyat. Berkati, biarlah mereka semua baik-baik saja. Rohani, jiwani, dan badani. Aku berdoa melepaskan mujizat Tuhan. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sampai keturunan ke-7, ke-8, sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, Shalom. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Dan kita percaya setiap kita yang ambil bagian, kita pasti mengalami hal-hal yang luar biasa. Namun sebelumnya mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini
kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami juga bangga hidup bersama dengan Tuhan. Sebentar Tuhan, dalam nama Yesus kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya bahwa kami melakukannya bukan karena rutinitas. Kami melakukannya karena kami percaya bahwa pengorbanan Tuhan sungguh sempurna buat setiap kami. Sehingga kami sudah ditebus dan kami percaya akan apa yang kami lakukan mendatangkan hal-hal yang luar biasa buat kami. Ampuni kami, kuduskan kami Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan seterusnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur. Atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pengorbanan Tuhan sungguh sempurna buat setiap kita yang percaya dan mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita. Dan kita percaya bahwa ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, maka mendatangkan kuasa luar biasa atas kehidupan kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita di atas kepala kita, Bapak Ibu. Haleluya. Percayakah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Darah berbicara nyawa, dan nyawa adalah kehidupan. Sehingga saudara dan saya terus layak bagi Tuhan. Dan kita percaya setiap kita disucikan, kuduskan, sehingga kita layak berkenan bagi Tuhan. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita yang bersih anggur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, percayakah bahwa cawan yang kita angkat tinggi yang bersih anggur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan sesungguhnya kami kembali hadapan-Mu Bapa terus mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah berkorban buat kami. Engkau sudah mati buat kami, bangkit hidup dan berkuasa buat kami. Sehingga kami percaya bahwa dalam perjalanan hidup kami mengiring Engkau, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu khawatir. Karena Engkau Allah Immanuel yang berjanji terus menyertai dan memberkati kami. Sehingga dalam minggu kerja kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna buat kami. Sehingga kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang terus menuntun memimpin kami. Sehingga semuanya mendatangkan hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa.
dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami sudah melakukannya dan kami percaya kami menyatu terus dengan Tuhan. Terima kasih dan sebentar Tuhan kami akan berikan persembahan. Persembahan yang kami berikan hari ini hanya untuk memperluas kerajaan Allah, di mana Tuhan percayakan setiap kami umat Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Yesus. Dan akhirnya Tuhan kami percaya di dalam nama Yesus. Setiap kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang terus menuntun kami dalam minggu ini Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami perbuat, Engkau Tuhan turun tangan dan Engkau Tuhan memberkatinya. Sehingga kami terus berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Dari iman kepada iman. Dari kasih kepada kasih. Bahkan kemuliaan kepada kemuliaan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.